Oke, selamat sore ya. Ini sudah jam 3. Habis hujan ya wilayah Jakarta. Saya baru selesai masang juga headlamp NVA ya, Vixion tadi pagi. Ada headlampnya di situ. Saya sudah selesai masang ya. Jadi saya juga terima retrofit buat motor ya, beli full set. Nah, saat ini saya mau mereview sebelum dikirim ya. Ini orderan Bapak. Lupa saya nanya namanya, tapi sudah ditransfer, nanti sore akan diambil atau akan dipasang, saya belum kepastian, tapi yang pasti adalah untuk Avanza 2017. Nah, saya lebih suka sebelum beli atau sebelum purchase atau pokoknya sebelum jadi ya, Anda tanya sebanyak-banyaknya ya. Tanya sebanyak-banyaknya yang mengenai teknis ini bohlam itu ya. Nah, pertanyaan Bapak ini satu bagus ya. Bagus. Ini kan chip bergantian antara low dan high ya. Jadi yang bagian low beam itu nyala, yang bagian depan ada payungnya ya. Yang ada payungnya. Bagian belakang ini high beam. Makanya ini dinamakan tipe sorotan samping 4 chip. 2 untuk low beam, 2 untuk high beam. Nah, pertanyaan dari Bapak ini, Pak, bisa nggak untuk soketnya ini nanti kita kasih setrum dua-duanya supaya low dan high pada saat high beam dia nyala terus? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena low dan high-nya itu bukan ditentukan dari input kutub ini, tapi dari driver di dalamnya dia mau bagaimanapun kondisi setrumnya dia akan tetap pada saat high beam dan low beam dia bergantian nyala ya. Intinya seperti itu ya. Tapi ini pertanyaan good question ya. Saya suka pertanyaan itu dan kita akan bahas di sini. Jadi begini, ini bohlam halogen H4. Di sini ada filamen yang atas yang ada payung dan di bawah filamen high beam ya, yang tanpa payung ya. Terlihat ya, jelas. Nah, memang kalau Anda pakai power supply ya, power supply-nya kita jangan gede-gede nyalainnya. Jadi supaya Anda bisa lihat nyala filamennya. Kita kasih 6 volt saja. Ya. Di sini adalah satu sebagai common ya, common negatif deh kita pakai. Oh, atau ini untuk mendemonstrasikan Toyota Avanza 2017 adalah common positif. Jadi kaki ini dikasih positif. Ya. Nah, ini tentu negatif. Ini untuk low beam, nyala bagian atas ya. Kita masih terlalu terang, kita turunin voltasinya. Ya. Masih terlalu terang. Kenapa saya redupin? Supaya saya bisa mendemokan ke Anda dan Anda bisa nonton. Jadi tidak bermaksud apa-apa ya. Nah, kelihatan ya, masih terlalu terang juga. Kalau kita bisa redupin lagi lebih bagus. Nah, ini low beam, itu yang nyala adalah filamen yang depan. Ya, kelihatan nggak tuh di kamera? Ya. Saya redupin lagi ya. Nah, dia nyala tuh filamen depan, ya, yang bagian ada payungnya. Nah, sedangkan ini adalah untuk high beam. Nah, yang bagian belakang. Jadi low beam di depan, high beam yang di belakang. Kalau posisi ini, kalau di begini ngomonginnya high beam yang di atas, low beam yang di atas, high beam yang di bawah ya. Nah, maksud Bapak ini begini. Ini kan low beam. Nah, kalau high beamnya gimana kita mau nyalakan dua filamen? Tentu kan kita kontakin begini. Nah, supaya dua filamen nyala. Maksud Bapak seperti itu kan? Tidak bisa kalau untuk di LED ya. Di LED tidak bisa karena semua dikontrol oleh driver. Driver itu jadi maksudnya dikontrol oleh rangkaian di dalam. Gitu ya. Nah, memang tipe begini sorotan samping kebanyakan semua adalah bergantian. Low antara chip low dan high semua bergantian. Memang ada ya, seperti saya sudah ada Luminet MZ, memang dia low dan high nyala, ada cuma tipe itu. Cuman saya tidak menjual tipe itu. Kenapa? Karena sulit pemasangannya, tidak begitu PNP. Kalau ini kan PNP ya. PNP itu dalam arti Anda tinggal putar, pasang dulu ininya, pasang klipnya, pasang karetnya, baru bohlam belakangan ya. Simple. Putar simple kalibrasi. Jadi ada satu bohlam ya, tipenya
Chipnya juga besar menggunakan Lumiled MZ, dia juga sorotan samping, tapi pada saat low beam, bagian low beam saya nyala, pas pada saat high beam si low dan high nyala ada memang. Cuman saya tidak menjual tipe itu, kenapa? Susah masangnya ya. Saya juga nggak mau menyusahkan kalian customer saya untuk masang ribet. Jadi kita lebih memilih tipe ini yang gampang dipasang karena itu sulit, bro. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ada, saya sudah pernah bahas ya. Sulit untuk masangnya. Saya sendiri nyoba di mobil saya sendiri, expander mesti diputer-puter, dratnya banyak, remah-remahannya itu gerigi-gerigi itu ya, apa kotoran aluminium tuh jatuh ke dalam headlamp, jadi headlampnya kotor. Saya sendiri aja gagal untuk memasang dengan baik, gimana kalian? Jadi nanti saya tidak mau ada komplain seperti itu. Nah makanya saya lebih memilih tidak menjual ya. Tapi jika Anda mau yang soal low dan high-nya nyala berbarengan pada saat high beam, ada, saya menjual juga tipe sorotan atas bawah, low dan high bisa menyala berbarengan ya, seperti itu. Jadi kalau tipe ini biar bagaimanapun Anda modifikasi di bagian kaki input ininya ya. Ya, kita gabungkan begini dia tetap akan berubah, tidak bisa nyala dua-duanya ya. Chipnya tidak bisa nyala empat-empatnya. Dan jangan lupa ya soal pemasangan, saya selalu bilang ya, ini itu ya, kipas ini harus di belakang karet ya. Ingat, kipas harus di belakang karet ya. Jangan sampai tertutup oleh karet. Kenapa? Karena LED ini panas. LED ini panas, makanya kenapa perlu yang namanya kipas supaya ditiup, supaya panasnya pergi ya. Jadi selesai Anda pasang dulu ininya, kelipin, pasang karet, baru pasang bolamnya. Lihat posisi karet itu jangan terlalu menutupi bohlam ya. Kalau menutupi ada yang perlu diiris ya, irislah. Kenapa? Karena kalau dia panas nih, dia akan shutdown, dia akan mati ya. Shutdown itu mati. Jadi untuk melindungi LED-nya ya. Jadi saya ada satu ada satu pengaduan dari customer, Pak, LED-nya kedip-kedip dipasangnya di mobil Ford lagi ya, mobil Eropa itu cc gede, mesinnya panas sekali dan dia pemasangan karetnya kurang. Jadi sama aja Anda menutupi. Ini kan kipas meniup, nah dia ditutupin heatsink ininya jadi kan ini kan kipas nih muter, kipas ini angin akan meniup, jadi meniup keluar dari heatsink ini nih ya, angin itu akan keluar dari kisi-kisi sini supaya bodinya dingin. Nah sedangkan karetnya mobil Ford itu menutupi heatsink ini, jadi sama aja dengan dibekap. Jadi kipas ini berputar tapi anginnya nggak tembus ya, nggak tembus ya, sama aja Anda mau membunuh itu LED itu. Jadi tolong diperhatikan. Tapi kalau untuk mobil Toyota, Honda sih saya rasa aman ya. Kenapa? Karena saya juga sering pasang dan sudah istilahnya verified, sudah oke. Cuman ya di mobil-mobil tertentu seperti Ford, yang mobil tidak umumnya ya harus lebih diperhatikan lagi ya. Seperti kemarin saya terima kasih untuk Bapak siapa, saya lupa nanya namanya, masang untuk mobil Proton ya, saya pasangkan. Terima kasih Bapak sudah yakin, sudah percaya. Saya masih menunggu review Bapak bagaimana hasilnya pemasangan di mobil Proton Bapak ya. Jadi kalau untuk mobil Toyota, Kijang Innova, Avanza, Mobilio, Expander, Livina, itu mobil-mobil Jepang umumnya saya sudah tahu ya. Kalau kayak mobil Ford yang jarang-jarang, seperti saya satu nih, ada satu orderan, saya juga belum pasti mau kasih atau tidak barangnya untuk mobil Chevrolet Trailblazer Chevrolet ya, Trailblazer kalau nggak salah namanya. Kalau dulu sih ngomongnya Optima atau apa tuh. Jadi pokoknya Trailblazer lah. Itu mobil juga kan mobil Eropa. Nah dia lampunya katanya pakai H7 proyektor. Nah itu saya nggak tahu juga tuh, agak ribet bagaimana, dan yang membeli juga mau memastikan bagus atau tidak. Jujur terus terang mobil-mobil seperti begitu mobil-mobil jarang bro. Saya juga nggak tahu karena di Jakarta pun yang punya Blazer itu juga mungkin cuma 1-2 biji ya. Dan dia juga saya juga belum pernah megang, jadi saya juga nggak tahu bagaimana kelemahan kelebihannya gitu ya. Tapi kalau Anda mau beli ya boleh yakin, tapi kalau Anda nggak yakin ya nggak usah beli. Saya juga tidak pernah memaksa gitu, saya juga tidak mau merugikan Anda
Ya, jadi dengan beli lampu itu saya juga mau merugikan Anda bahwa nanti lampunya itu akan menyusahkan Anda seperti itu. Jadi kita lebih baik win-win solution. Anda yakin Anda beli, nggak yakin jangan beli. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah order, yang sudah beli. Ini kiriman yang akan kita kirim hari ini ya. Sebentar lagi saya akan pergi kirim, akan kita kirim. Jadi buat Anda yang belum order silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Barang ini sebenarnya belum sama ongkos pasang ya. Jadi kalau Anda yang mau beli langsung dengan mau dipasangin sebenarnya saya harus mencas ongkos, tapi kadang-kadang kita kasih bonus ya. Jadi ongkos pasang itu adalah free ya. Terima kasih. Workshop saya Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Hari ini tanggal 30 ya Desember, jadi akhir tahun 2020. Saya sudah 14 tahun jalan, 14-15 tahun lah saya sudah jalan ya workshop saya. Jadi saya tetap di Jelambar. Nama saya Jungki Wenas, Juragan Lampu ya. Masih banyak orang lain mengikuti seperti di IG. Ada orang nanya IG saya Juragan Lampu kok ada banyak ya. Ya, IG saya Juragan Lampu ada 2 doang saya pegang kalau nggak salah. Facebook ya Juragan Lampu, di Bukalapak juga Juragan Lampu, di Tokopedia reseller Juragan Lampu, di Shopee F3 Moto Lighting ya. Oke, terima kasih.